Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan wawancarai Rektor UNUD, Profesor Nyoman Gede Antara, yang baru saja beberapa waktu yang lalu dilantik, dan ketika kami wawancara ini adalah tepat di hari Dies Natalis Universitas Udayana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana kabarnya, Pak? Kadang kami baik-baik saja dan sedang berulang tahun. Ya, Dies 29 tepat hari ini. Okay. Terima kasih juga support dari teman-teman Mas Media, Bali Pos, dan yang lain-lainnya. Baik. Pelaksanaan Dies sangat lancar. Terima kasih. Lancar ya, Pak Win. Ya, kita bicara tentang Pak Rektor kan baru dilantik. Ada semangat baru, yang ada planning rencana ke depan yang strategis, yang ke depan dalam waktu dekat inilah katakan yang akan dilakukan terhadap Udayana. Oke. Baik, tentu pada saat kita menawarkan diri dengan visi misi calon rektor, di situ sudah jelas saya menawarkan bahwa akan ada perubahan yang sangat signifikan berkaitan dengan eksistensi Universitas Udayana sebagai universitas yang tertua dan terbesar di Bali. Perubahan yang saya tawarkan pada saat itu yaitu menciptakan ekosistem pendidikan kampus yang terintegrasi dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, punya kepribadian, dan memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, itu jabarannya besar, besar sekali, sehingga itu bisa dibeda-bedakan atas beberapa program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kemudian yang jangka pendek, saya akan mengubah tampilan kampus Universitas Udayana, terutama yang di Bukit itu. Jadi sebagaimana yang Pak Win ketahui bahwa Universitas Udayana itu sekarang kan ada 3 kampus, satu kampus di Sudirman, 2 di kampus di Jalan Pelunias, 3 adalah kampus Bukit. Nah, kemudian rektorat ada di kampus Bukit, di situ ada beberapa operasional, ada beberapa fakultas kuliah di Bukit, tetapi sisanya masih ada 5 fakultas di baik di Sudirman maupun di Pulau Nias, Pulau Bali itu. Sehingga dengan tata kelola seperti kondisi itu, kita bisa optimal. Jadi tidak salah sekarang hari ulang tahun, hari Dies yang ke-59 Universitas Udayana, tapi keadaan kampus di Bukit demikian adanya lagi. Padahal di situ ada aset negara, aset UNUD milik negara, di mana Kementerian Pendidikan Ristek diberi kuasa pengguna dan aset itu adalah dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Jadi di situ ada aset 157 hektar, mungkin baru berapa hektar saja ada bangunannya, dan itulah yang harus kami kelola sehingga nanti ekosistem pendidikan kampus itu betul-betul mencerminkan keadaan Universitas Udayana masa depan, ya, dengan visi misi yang tadi itu, sehingga kedepannya nanti dari tahun ke tahun Universitas Udayana itu akan mencerminkan suatu universitas yang hadir di tengah-tengah masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, bahkan di masyarakat global, yang memiliki integrasi dan ekosistem pendidikan kampus yang baik. Tadi yang disampaikan Pak Rektor, kampus Bukit ya, kampus Jimbaran ini yang ya, kebetulan saya juga alumni Udayana yang kampus Udayana Bukit. Nah, mungkin perubahan yang ingin dilakukan, apakah pengelolaan aset yang kemudian agar bisa memberikan kontribusi secara finansial, ataukah mungkin ada perubahan-perubahan wajah, perbaikan bangunan, gedung, atau apa, fasilitas? Jadi sekarang kalau kita bicara tentang dana operasional universitas itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama itu tentu UKT mahasiswa, yang kedua itu adalah kerjasama baik pelaksanaan Tridharma baik dengan teman-teman di luar Universitas Udayana, yang ketiga itu adalah pemberdayaan aset. Nah, sekarang kami tidak akan tergantung dari UKT mahasiswa, karena itu bagi saya bukan
hal yang sangat favorit untuk ditarget. Tetapi yang dua ini, yang kedua itu adalah yang kedua pelaksanaan Tridharma kerjasama dengan di luar itu yang menghasilkan bantuan finansial. Yang berikutnya adalah pemanfaatan aset negara tadi itu. Nah kemudian apa yang akan kami lakukan ke depan? Kami ingin fokus di kampus Bukit, menarik semua fakultas yang masih di Sudirman dan di Jalan Pulau Bali dan Nias itu untuk konsentrasi di Bukit gitu dulu. Jadi satu persatu kita selesaikan masalahnya, sehingga nanti semua terkonsentrasi di Bukit. Ya, barangkali kampus-kampus yang ditinggalkan yang di kelas 1 untuk kita untuk S2, S3 profesi dan spesialis. Ya, dan komersialisasi gitulah ya. Nah kemudian manakala nanti kami fokus di Bukit, tantangannya 6 fakultas dan 1 yang memang sudah di Bukit tapi belum memiliki dekanat itu. Kalau kita tarik ke Bukit, berarti masalahnya di situ adalah ruang kuliahnya di mana. Tentu akan memerlukan ruang kuliah yang dalam jumlah yang besar. Betul. Harus dibangun. Kemudian anak-anak ini harus Bukit, masa dia Denpasar Bukit terus tiap hari. Pagi dia ke Bukit, sore dia ke Denpasar. Tidak efektif, tidak efisien, dan tidak aman dari segi perjalanan mereka. Ribuan mahasiswa ini kami khawatir. Maka dari itu, rencana kami adalah pertama membuat gedung-gedung kuliah di Bukit untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau sudah gedung-gedung kuliah ada untuk memfasilitasi semua program studi dan semua fakultas di Bukit itu, kemudian kami rencana membuat asrama mahasiswa. Asrama kami buat di tanah kami kapasitas 6.000 kamar. 6.000 kamar? 6.000 kamar. Nah, kenapa 6.000? Karena kami memiliki jumlah mahasiswa 6.500 sampai 7.500 per tahun mahasiswa baru. Jadi target kami, mahasiswa baru ini akan kami tawarkan tinggal di asrama Bukit sejumlah 6.000 orang itu. Karena mereka berasal dari mana-mana, ya di Bali juga banyak dari luar Denpasar dan Bandung. Pasti mereka tidak keberatan dan sangat nyaman kalau kuliahnya di Bukit dan mereka tempat tinggalnya di asrama. Kami memiliki 7.500 mahasiswa, tapi kalau kita memerlukan 6.000 gitu kan gampang sekali. Maka itu kami target, nanti mahasiswa baru itu tinggal di asrama dengan sangat nyaman untuk semester 1 dan 2. Begitu semester 3, mereka keluar asrama karena nanti adik-adik kelasnya kan masuk asrama lagi. Begitu tiap tahun. Begitu setiap tahun ya Pak? Iya, sehingga nanti ke semester 3 mereka tidak kita rekomendasi untuk tinggal di asrama karena mereka sudah tahu lingkungan itu gitu loh. Oh begitu. Kalau yang baru datang dari Kalimantan, dari Papua, dari Sumatera kan dia tidak tahu gitu. Ada apa di mana kan tidak tahu, makanya kita asramakan. Jadi kalau nanti kita punya sudah ruang kuliah yang standar untuk semua fakultas dan program studi, kita memiliki student dormitory atau asrama mahasiswa. Nah kemudian kita harus juga memikirkan di mana mereka makan, baik sarapan, makan siang dan makan malam. Akan ada disediakan fasilitas? Iya, tidak mungkin mereka kemana-mana mencari ribuan orang itu, maka kita buatkan juga restoran-restoran kampus. Jadi paket yang segera harus kami wujudkan dalam waktu dekat ini untuk tuntutan ekosistem pendidikan kampus yang terintegrasi dan berkualitas itu adalah harus ada ruang kuliah, harus ada pemondokan mahasiswa, harus ada tempat makan. Baik. Itu yang utama, sehingga mereka ini nyaman di kampus. Sisanya di mana nanti membuat lapangan bulu tangkis, basket, kemudian panjat tebing, tenas, olahraga dan iya, nanti itu kami akan sisipkan sehingga nanti mahasiswa kami memang nyaman tinggal di lingkungan kampusnya, juga bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sela-sela bangunan-bangunan yang 3 besar tadi itu, kita nanti memikirkan di mana sih sebaiknya ada student sport center, lapangan olahraga,
panggung terbuka untuk mereka menyalurkan hobinya. Ya, itu sehingga nanti kami tata landscape, kemudian penerangan tentu berbasis renewable energy, berbasis surya gitu ya. Jadi kemudian penataan lingkungan, taman dan seterusnya keren. Nah itu, kemudian di samping tadi 3 proyek besar itu gedung kuliah, kemudian asrama, kemudian restoran kampus. Kami pikirkan nanti fakultas yang 6 fakultas di sini harus ke Bukit, kan kita harus buatkan dia dekanat. Dekanat itu gedung yang selama ini belum ada ya Pak Rektor? Jadi tidak ada, yang 6 itu kan dekanatnya di Bukit, di sini di Denpasar sama di Pulau Bali. Kalau kita pindah anak-anak pindah ke sana, mereka kan operasionalnya harus pindah. Maka dari itu kami juga harus membangun gedung-gedung dekanat untuk 7 fakultas. 7 fakultas itu kedokteran, fisip, ekonomi, kehewan, hukum, ilmu budaya, dan MIPA. Belum ada ya selama ini? Belum ada dia di Bukit itu. Kalau dipindah ke sana kan dia operasionalnya lumpuh. Pak Rektor, satu hal yang mungkin kita juga sering pantau di media, terutama dari mahasiswa ini, beberapa kali mereka demo dan segala macam. Satu hal yang sering UKT, tadi walaupun Pak Rektor sudah menyampaikan tidak akan menggenjot itu ya untuk UKT. Nah, bagaimana kebijakan ke depan? Memang apakah betul-betul untuk meredam gejolak dari mahasiswa, ataukah memang di planning memang tidak akan menaikkan UKT di bawah kepemimpinan Pak Rektor nanti? Jadi begini ya, bicara tentang UKT itu saya tidak berharap banyak. Saya malah ingin, apalagi ada situasi COVID-19 ini, jadi menarget pendapatan UNUD dari UKT itu tidak favorit bagi saya. Satu, pertama, tidak ada sensitivitas dari pimpinan perguruan tinggi terhadap keadaan masyarakat yang kekinian, tetapi kami tidak gitu. Tetapi UKT harus jelas juga ya, karena itu amanat dari undang-undang untuk operasional. Nah kemudian karena kenapa tidak kami mengandalkan lagi ya, kami kan kekinian banyaklah keluarga-keluarga di masyarakat yang memang keadaannya sekarang putus PHK, usaha tidak jalan. Mestinya sensitivitas kita itu harus kita tunjukkan kepada masyarakat dengan tidak mengutak-atik UKT. Sebagai gantinya itu tadi pemberdayaan aset, ya, pemberdayaan aset, kemudian kerjasama penelitian, mendapatkan hibah-hibah baik di dalam maupun di luar negeri, baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta, itu yang harus kita galakkan. Artinya kita perbaiki dulu kondisi kita supaya laku. Jadi kita Universitas Udayana harus dibumikan dulu. Kalau tidak membumi itu juga mungkin menaikkan peringkat Udayana di kancah universitas yang lain Pak, ada karena kan jadi gini Pak, besar atau berapa? Jadi gini Pak Win ya, saya tuh berpikir berkaitan dengan ranking universitas segala aliviasi lah. Ranking itu kan ada yang di dalam negeri, di luar negeri, ada yang institusi yang meranking universitas. Bicara tentang ranking, sebaiknya kalau saya berpikir ya pribadi, sebaiknya kita jangan berpikir mengejar ranking. Bukan mengejar ranking. Nah, jadi lebih baik kita konsisten pada pelaksanaan tridharma. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan, mahasiswa lulus tepat waktu, kompetisinya bagus setelah lulus, dapat pekerjaan bagus. Itu pendidikan, penelitian, hasil-hasil penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat, membantu masyarakat, tidak meneliti untuk kepentingan naik pangkat sendiri, kan gitu. Kemudian pengabdian juga begitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita? Harus sejalan. Kalau enggak itu ini yang saya sebut dengan membumikan Tridharma, sehingga nanti kehadiran Universitas Udayana di masyarakat lebih bisa rasakan. Ya, bukan mengajar jadi kalau Tridharma sudah dilakukan secara konsisten dan berdaya guna, memberikan dampak kepada masyarakat di segala bidang, ranking akan mengikuti. Ranking itu bonus ya. Bonus bukan tujuan kita untuk menaikkan ranking. Itu boleh, tetapi nanti maya. Nanti kita ini naik sebentar, tapi tidak kuat turun lagi. Gini aja kita terombang-ambing. Tapi kalau kita melakukan
substantif yang sangat kokoh, kita kalau ranking kita naik akan Baik. rigid dia, Oke. rigid dan memang pasti gitu ya. Baik. Karena semua sudah sektor tridharma sudah bagus, sarana prasarana. Baik. Gimana bilang ranking orang tan belantara gitu di bukit. Mahasiswa masih belepotan Baik. Denpasar. Terima kasih ya, Pak Rektor. Mungkin saya kasih 1 menit lagi Pak Rektor untuk mungkin closing statement Pak Rektor untuk mempertegas lagi visi misi unit ke depan, kontribusi kepada masyarakat Bali, Indonesia dan juga internasional. Ya, tadi misi kita itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang inovatif, menghasilkan produk inovatif, punya kepribadian ya. Lulusan harus berkepribadian, berkontribusi pada pembangunan bangsa. Jadi jabarannya itu besar sekali. Tetapi satu lagi yang harus kita itu bagaimana kehadiran kita bisa membantu masyarakat. Nah, dalam waktu dekat saya ingin para dekan, ada 13 dekan di Universitas Udayana, 1 direktur pasca, saya akan tugaskan mereka untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi satu fakultas harus punya partnership di teman-teman Pemda itu 2 kabupaten atau kota, juga provinsi. Jadi paksa partnership artinya apa yang bisa dibantu untuk pemerintah-pemerintah di kabupaten itu sehingga nanti sehingga nanti masyarakat di kabupaten kota itu secara langsung bisa menerima kehadiran Universitas Udayana. Merasakan kehadiran. Iya gitu. Jadi kita itu paksa aja lah dulu. Terima kasih, nanti Pak. kan dari kerjasama itu nanti akan tumbuh hal-hal yang baru. Oh, ternyata ini yang diperlukan oleh Kabupaten Jemberana. Oh, ini Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung. Mereka berdampingan, sehingga dari berdampingan itu akan timbul hal-hal yang memang bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan tentang perkembangan Udayana. Ada semangat baru yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Rektor, bagaimana Udayana ke depannya. Tentu sebagai lembaga pendidikan tinggi, peran ini memang harus ditingkatkan, tapi Pak Rektor menyadari betul bahwa kondisi kampus sendiri memang harus diperbaiki dulu ya Pak. Harus diperbaiki dulu. Bagaimana kampus Bukit yang berani diakui oleh Pak Rektor masih seperti hutan belantara, itu mahasiswa masih belepotan. Nah, ini mudah-mudahan bisa memperbaiki segera Udayana ke depan sehingga sekali lagi peran kontribusinya bagi masyarakat Bali, kemudian nasional bahkan internasional juga semakin kuat. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.